warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan membicarakan masalah bid'ah atau bukan sekitar sholat. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa membaca surat An-Nas atau membaca usolli atau membaca ilahi anta maqsudi sebelum takbiratul ihram bukanlah bid'ah, karena di luar ibadah makruh. Kalau ada orang tidak mau, tidak apa-apa, tidak setuju, tidak apa-apa, tapi jangan ngejak bid'ah, karena itu bukan bid'ah. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau sholat takbiratul ihramnya ini nggak bisa menirukan? Gimana caranya? Taruh di sini. Iya. Allahu Akbar. Takbir itu sudah mulai sholat, berarti harus sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan tuntunan. Kalau di luar tuntunan maka bisa disebut bid'ah kalau dilakukan, atau salah kalau tidak tahu. Jadi takbiratul ihram atau posisi takbir itu dalam fikih yang diikuti, yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui para ulama mazhab 4 adalah Imam Abu Hanifah begini. Allahu Akbar di sini. Ini juga dari Nabi SAW yang dipraktekkan oleh para ulama dan kaum muslimin di Baghdad. Begini, kemudian begini. Ini mazhab Hanafi, masih mazhabnya yang diikuti oleh NU. Imam Malik yang tinggal di Madinah menyaksikan bahwa orang Madinah kalau sholat begini, Allahu Akbar. Jadi tidak sedekah. Ini benar dari Nabi SAW, dipraktekkan oleh penduduk Madinah, disaksikan oleh Imam Malik. Imam Syafi'i, Allahu Akbar di atas dada, agak kiri dikit di jantung. Ini Imam Syafi'i. Jadi kalau penjenengan ngaku mazhab Syafi'i, ya harus begini. Nek gak ini ya gak mazhab Syafi'i, ya gak salah sih. Tapi inilah mazhab Syafi'i. Dasarnya hadis Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i yang tinggal di Kufah saat itu. Allahu Akbar. Jadi kalau penjenengan seperti ini ya mazhabnya Hambali, masih mazhabnya NU, tapi ojo ngaku Syafi'i. Artinya apa? Sebenarnya praktek kita ibadah itu nggak konsisten. Jadi nggak usah ngotot-ngotot ya. Oh, aku nggak Syafi'i kan? Berkedes. Iya. Jadi kalau mazhab Hambali seperti ini. Lah kalau begini, Allahu Akbar. Nah, ini sudah jelas menyalahi. Kemudian taruh di sini lagi. Ini menyalahi, tidak ada dalilnya, maka kalau dilakukan sudah ngerti, kok dilakukan namanya bid'ah. Tapi kalau tidak tahu ya sudah tidak tahu, ya namanya salah, diingatkan aja. Tapi diingatkan kok ngedek, ya bid'ah. Mengapa? Karena sudah dalam sholat. Baik, karena disyuting maka agak sama lama sedikit. Yang kedua, syahadat. Waktu syahadat jelas sudah dalam sholat. Tasyahud itu sudah dalam sholat, baik awal maupun akhir sudah dalam sholat. Ada yang dudingnya ya begini. Mazhab Hanafi ini momen dengkul begini, taruh ini. Mazhab Hanafi tidak duding. Sejak at-tahiyat dan duding baru asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dudingnya hanya la, dan tangannya harus begini seperti tidak duding. Kalau sampai nanti umroh misalnya tahu orang kok gak duding, ya itu mazhab Hanafi. Dudingnya sebentar aja asyhadu an la ilaha illallah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki ini mau dengkul begini sejak awal. Jadi ini ya mazhab ya enek tuntunan nih. Mazhab Maliki sejak awal sampai akhir, bukan Muhammadiyah ini. Jadi ya ini kita harus sampai akhir.
Mazhab Syafi'i sebagaimana kita tahu begini, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai akhir. Tapi kalau ini ya ini aja. Kemudian mazhab Hambali sejak awal duding tapi begini. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika menyebut nama Allah ini digerakkan. Itu mazhab Hambali. Empat-empatnya berasal dari Nabi, contoh dari Nabi yang mereka saksikan di daerah masing-masing. Lah sing gak ono ngene. Asyhadu an la ilaha illallah ini gak ono. Kecuali memang gak duwe driji, duwene kok jemuran tok lah ini gak apa-apa. Kok wis dilek ngene pacetmu ya bid'ah. Sekali lagi, apa yang saya jelaskan tadi adalah berdasar pengalaman para a'immatul madzhab menyaksikan, karena ini hadis fi'li itu hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang paling kuat? Semuanya kuat. Mana yang paling benar? Semuanya benar. Mana yang salah? Yang tidak sholat. Jadi gitu kan. Jadi dengan begini akan makin banyak pengetahuan yang elementer harusnya diketahui secara umum. Kita harus tahu supaya nanti kalau ada orang yang berbeda dengan kita bisa mengetahui ini model. Jadi sekali lagi berdasarkan pengamatan saya selama ini tidak seorang pun yang konsisten ikut mazhab satu mazhab. Ikut kalau NU kan menyatakan ikut salah satu 4 mazhab. Salah satu itu akhirnya juga baru. Nanti kita bicara wudu, bicara yang lain-lain juga begitu. Sehingga kita harus lapang dada, dingin kepala menerima kemungkinan perbedaan satu sama lain. Apalagi kalau tidak dengan NU. Tentu akan banyak perbedaan, tapi juga bukan berarti salah. Dengan LDI tidak berarti mereka salah. Mereka punya dalil dasar yang berbeda, gitu aja. Baik, terima kasih. Sedikit pertanyaan boleh, Prof? Oh? Sedikit pertanyaan. Silakan. Satu itu sesungguhnya ada maksud apa sih Nabi sampai memberikan contoh yang berbeda-beda yang kemudian diklaim oleh masing-masing para imam mazhab. Lalu yang kedua, tempo hari Profesor menyampaikan tentang itikadiyah, ubudiyah, muamalah. Itu menurut Profesor itu apa? Apakah itu dimensi atau ajaran pokok atau apa? Kalau itu ajaran pokok, bukankah di hadis Imam Nawawi itu menyebutkan hanya ada dimensi Islam, iman, Islam, ihsan. Tidak ada itu namanya itikadiyah, ubudiyah dan muamalah. Yang pertama dulu, karena itu yang saya terangkan pertama kali bahwa ini cara berpikir analisis kategoris akademis. Jadi bukan berdasarkan hadis, tapi orang semua mengakui bahwa dalam ajaran Islam ada itikad, ada ibadah atau ada muamalah. Itu kategoris, sudah sama dengan bab fikih itu kan kategori semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi kok memberi contoh banyak? Karena Nabi menyadari umatnya nanti akan banyak ragamnya, banyak daerahnya, sehingga harus ada pilihan-pilihan supaya mudah. Nah, kayak contoh satu nanti seragam itu tidak mudah. Untuk orang Arab mungkin bisa mengikuti seragam, tapi kalau lintas sejarah, waduh susah. Jadi Islam sesungguhnya diajarkan berdasarkan pilihan-pilihan. Nanti kalau saya terangkan banyak, ya. Sebenarnya dalam apa yang diajarkan Nabi itu memudahkan umatnya, karena umatnya berada di daerah yang berbeda, etnis yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, maka diberi pilihan-pilihan supaya umat itu merasakan mudahnya ajaran. Gitu ya. Baik, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.